Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, saya Sri Rismawati Lasangoleh dari kelas A Keperawatan 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang triase bencana. Triase berasal dari bahasa Prancis yang artinya menyeleksi. Triase adalah proses untuk mengkategorikan orang-orang yang terluka pada saat bencana berdasarkan tingkat keparahan luka dan menyiapkan perawatan medis sesuai dengan prioritasnya. Prinsip triase terbagi menjadi 5. Yang pertama, semua pasien baik dalam keadaan kritis dan non-kritis. Yang kedua, tidak lebih dari 30 detik. Hal ini berarti bahwa semua petugas kesehatan harus melakukan pengkajian korban bencana dan gawat darurat dengan cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga, nyawa fungsi penampilan. Hal ini berarti apabila kita mendapatkan salah satu kondisi di mana kita menemukan dua pasien dengan kondisi yang sama namun terdapat fasilitas yang terbatas, maka yang pertama harus kita pertimbangkan adalah manakah nyawa korban yang kira-kira mempunyai kesempatan sembuh lebih tinggi. Pasien tersebutlah yang harus kita prioritaskan. Yang kedua yaitu adalah fungsi. Fungsi dapat kita artikan yaitu dengan fungsi tubuh, fungsi dalam peran masyarakat, dalam artian bahwa apabila pasien tersebut kita bantu atau kita prioritaskan, maka apakah pasien ini mempunyai fungsi yang lebih baik daripada pasien yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penampilan, di mana penampilan ini berarti kondisi pasien atau korban saat kita lakukan triase. Yang keempat, dilakukan berulang-ulang. Yang kelima, diberikan tanda seperti kartu, tali, atau pita. Tali, kartu, atau pita tersebut merupakan labelisasi warna pada triase yang terbagi menjadi 4. Yang pertama merah dalam kondisi berat, yang kedua kuning dalam kondisi sedang, yang ketiga hijau dalam kondisi ringan, yang keempat hitam dalam kondisi meninggal. Ini adalah tabel di mana Anda bisa melihat kondisi-kondisi penyakit yang dapat dikategorikan dengan berbagai warna atau labelisasi triase. Sebagai contoh, prioritas pertama warna merah, kode 1, kategori prioritas utama pengobatan. Kondisi penyakit atau luka memerlukan pengobatan dengan segera karena dalam kondisi yang sangat kritis, yaitu tersumbatnya jalan napas, dispnea, perdarahan, shock, hilang kesadaran. Prioritas kedua, warna kuning, kode 2, kategori bisa menunggu pengobatan. Kondisi penyakit atau luka yang pertama, pengobatan pada korban ini dapat ditunda untuk beberapa jam dan tidak dapat berpengaruh terhadap nyawanya. Yang kedua, tanda-tanda vital stabil. Prioritas ketiga, warna hijau, kode 3, kategori ringan. Kondisi penyakit atau luka, mayoritas korban luka yang dapat berjalan sendiri. Prioritas keempat, warna hitam, kode 0, kategori meninggal atau tidak dapat diselamatkan. Kondisi penyakit atau luka, korban sudah meninggal dunia ataupun tanda-tanda kehidupannya terus menghilang. Metode triase dapat kita lakukan yaitu START. START itu dia simple, triase, and rapid treatment, di mana metode ini adalah metode yang telah dikembangkan atas pemikiran bahwa triase harus akurat, cepat, dan universal. Untuk memahami metode START, mari kita lihat bagian berikut. Kita melihat korban bencana atau pasien START akan kita lakukan mulai dari kita melihat apakah pasien dapat berjalan atau tidak dapat berjalan. Apabila pasien berjalan, maka kita berikan tanda minor atau hijau, dan kita tempatkan pasien pada spesifikasi lokasi yang aman. Kemudian apabila pasien tidak dapat berjalan, maka kita harus mengkaji frekuensi nafas. Terdapat frekuensi nafas, maka kita cek apabila frekuensi nafas di bawah 30 kali per menit, kita lakukan pemeriksaan perfusi. Tetapi apabila lebih dari 30 kali per menit, kita langsung berikan triase merah. Nah, pada pemeriksaan respirasi, kita kembali dulu apabila pasien tidak dapat bernafas atau tidak terdapat pernapasan, maka kita lakukan posisi airway, look, listen, and feel. Sudah dilakukan posisi, tidak bernapas juga, maka kita reposisi airway.
tidak bernapas juga, maka kita berikan labelisasi atau kategori hitam. Kemudian, apabila pasien bernapas lebih dari 3 menitan, kategori merah. Apabila pasien bernapas di bawah 30 kali per menit, kita harus memeriksa Rabiacus atau blood test. Itu sebagai gambaran dari fungsi. Pada kondisi bencana, kita akan menemukan banyak korban bencana yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Karena itu, kita harus memiliki manajemen transportasi pada pasien non-kritis. Akan terjadi penyerbuan tempat pelayanan kesehatan, sehingga harus diatur dengan teknik perfusion, di mana teknik ini memungkinkan kita untuk mentriase pasien, karena pintu masuk akan dibuat menyempit sedangkan pintu awalnya dibuat melebar, sehingga pada saat korban atau pasien masuk pelayanan kesehatan, mereka akan masuk satu persatu dan memudahkan petugas untuk melakukan triase. Baiklah, sudah kita dengarkan dan simak tentang penjelasan triase bencana. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.